degradasi, lupa, bahkan di kalangan ahli sunnah sendiri akhlak itu berubah. Contoh kecil, utang nggak bayar itu akhlak yang tercela. Riba, namimah, akhlak tercela. Hasad, dengki, iri, akhlak tercela. Itu masih menghiasi banyak orang-orang kajian. Malah kadang-kadang saingan antara panjang jenggot dengan lidah itu saingan. Akhwat juga antara panjangnya jilbab dengan lidahnya itu hampir mirip. Bahkan kadang-kadang lidahnya lebih panjang daripada jilbabnya. Nggak tahu ngaji itu untuk apa. Karena itu ngaji di sini susah. Berangkat subuh, duduk majelis, tapi penyerapannya kurang. Terus kemudian Rasulullah ditanya, ayyul mu'minina akyas, mana mukmin yang paling cerdas? Apakah yang ranking 1 di kelas ketika siswa masih enggak? Atau IQ-nya 120 atau 150? Tidak. Kata Rasulullah, aksaruhum dzikran lil maut, yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, yang paling baik persiapannya untuk menyambut setelah kematian. Itu cerdik. Sangat bodoh sekali orang hanya menyibukkan diri dengan dunia. Bodoh itu manusia, bodoh sekali. Bodoh sekali dia itu hanya mikir sementara di dunia, sibuk dengan dunia. Itu manusia paling bodoh. Gimana enggak bodoh? Hidupnya terjebak dalam rumah, kantor, jalan-jalan, liburan. Bodoh itu manusia. Bodoh sekali, tertipu dengan angan-angan. Makanya seluruh nikmat selain surga itu tipuan, dan seluruh musibah selain neraka itu pelajaran, peringatan. Tuh. Orang-orang pinter itu hidupnya itu dicurahkan semua untuk setelah kematian. Antum sibuk dengan tinggal, paling rata-rata ada yang tinggal 10 tahun lagi, ada yang sudah 5 tahun lagi, bahkan mungkin besok mati. Kalau anak masih 50-an lah mungkin. Gitu. Coba bayangkan, bodoh banget kan, hanya mikirin berjibaku susah payah belain yang tinggal 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun. Dan adanya juga seperti ini. Apa enaknya di dunia? Antum umur 70 tahun itu kepotong tidur aja itu 15 tahun. Tidur itu antum selama 70 tahun itu antum hitung. Antum bawa kalkulator enggak? Antum hitung
Satu hari rata-rata tidur 5 jam. Kali 30 hari, berapa jam? Berapa jam? 150 jam. Mati sampean. Enggak ada manfaatnya, ngorok tok, ngiler. Terus kali 12 bulan, berapa coba? 1.800 jam dalam 1 tahun antum mati. Itu belum terpotong susah, padu sama istri, tengkar sama tetangga, ruwet di kantor, entek umur sampean. Cuk sampean hitung sholat sampean berapa hari? Berapa kali sehari? 5 kali. Tadi berapa menit? 10 menit ya? Iya, padahal udah panjang banget 10 menit ya. 10 menit kali 5 berapa? 50 menit. Coba dihitung Pak. 50 menit kali 30 hari. Berapa? 1200 menit, berapa jam itu? Hah? Jam? Kok 1500 menit dibikin jam, berapa jam itu? Coba bandingin antara tidur antum sama sholat antum. Kira-kira surganya gimana itu? Banyakan tidur antum. Makanya kita ini makhluk maktur, mangan turu. Maktur, mangan turu. Mangan turu. Aduh, ya Allah. Mendingan kampret. Malam itu masih cari rizki. Antum enggak kampret? Yang bikin corona itu loh Mas. Itu kan kampret itu katanya. Padahal bukan corona, bukan kampret. Kampret itu soleh dia itu. Sering bangun malam, tahajud ya. Itu. Dan cari buah-buahnya itu juga dia hati-hati. Makanya rata-rata yang dimakan kampret itu pasti bagus. Cek aja. Makanya kalau antum ingin tahu buah itu manis, ya ambil aja sisa kampret. Itu pasti manis. Itu soleh dia. Itu satu Pak. Agaknya Masya Allah. Belum antum ibadahnya enggak ikhlas, ngaji enggak ikhlas, berumah tangga enggak ikhlas, bertetangga enggak benar, itu udah Masya Allah. Makanya betul, seandainya ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi'amali, enggak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga karena amalnya, enggak ada. Apa? Coba kira-kira antum sholat yang tadi satu berapa? 1 bulan ya? Berapa menit tadi? Itu kira-kira antum berhitung, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu kabirin wa saghirin mustatar. Semua ditulis oleh malaikat, dicatat di Lauhul Mahfuz, diketahui oleh Allah. Kira-kira dari sekian menit itu yang khusyuk mana? Yang diterima Allah mana? Enggak jamin kita. Makanya tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga karena semata-mata amalnya. Enggak ada yang jamin. Makanya Utsman bin Affan ketika berada di kuburan menangis
Kemudian beliau ditanya, kenapa? Beliau menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu rintangan pertama kali akhirat. Ya Allah, Pak, ana nggak ngebayangin bagaimana preman pertama kali masuk alam kubur, mati dalam keadaan ngerampok, mati dalam keadaan selingkuh gitu. Apalagi lebih berat lagi, mati dalam keadaan nyekar ke Wali Songo. Su'ul khotimah apa husnul khotimah? Ya kata orang sebelah husnul khotimah, kata orang sebelah mati dalam keadaan syirik. Innahu may yushrik billahi faka'annama kharra minas sama. Siapa yang syirik kepada Allah itu seperti terjun bebas dari langit, fatakhtafuhu tayr, kemudian disambar burung, dipatah-patahin, au tahwi bihi rihu fi makanin sahik, diempaskan ke dalam jurang yang sangat dalam. Kira-kira masih sisa enggak? Hancur. Mati dalam keadaan mimpin tahlilan. Masya Allah, ada enggak pernah gitu? Kelihatan enggak? Masya Allah, lagi memimpin, mati lagi ngaji begini. Mudah-mudahan jangan ya. Kalau yang ngaji nggak apa-apa mati. Habis pulang. Makanya betul, wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan wa qad nushijat akfan wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda yang sehat, segar, bugar, sore pagi merasa aman, kain kafannya digunting-gunting, dia tidak tahu. Iya betul. Pergi pagi, bismillah, menyapa penjual kain kafan. Pak, lagi ngapain Pak? Ini dek, gunting-gunting kain kafan, barangkali nanti ada yang beli. Dia yang dibeliin. Masya Allah. Coba bayangkan, tetangga antum baru ketemu, teman antum baru telepon, bulan lalu, tahun lalu kita lagi mati. Cuma bagi orang mukmin nggak peduli panjang pendek umur. Walaupun kita berdoa, Allahumma adzim sihhatana, ya Allah langgengkan kesehatanku, wa tawwil a'marana, panjangkan umurku, wa barik lana fi hayatina, berkailah hidupku. Ya, jadi kalau minta jangan cuman panjang umur, sampai panjang umur 80 tahun pekun untuk apa? Enggak ada faedah. Gitu. Bahkan kita dianjurkan Rasulullah untuk berlindung, dikembalikan tua renta pekun nggak sadar apa-apa. Itu mohon berlindung, jangan sampai. Bismillah, alhamdulillah, masya Allah. Dan Rasulullah, fa inna jaminhu, siapa yang selamat di kuburannya, ya mati husnul khatimah, fama ba'dahu aisar, setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju minhu, siapa yang enggak selamat alias su'ul khatimah, dan faktor su'ul khatimah itu banyak, tapi rata-rata didominasi 4 perkara. Menyanyiakan sholat, kata Imam As-Suyuti ini ya, menyanyiakan sholat, kecanduan khamr, durhaka kepada orang tua. Yang keempat, suka usil, suka menodai kehormatan kaum mukminin,
Makanya buzzer itu matinya su'ul khotimah. Paham nggak? Iya, karena suka menodai hak orang lain, menodai kehormatan orang, dilecehkan, dijelekkan, itu. Rasulullah mengatakan, ma ra'aitu mandaran qattun illa al-qabr adha' minhu. Tidak ada sesuatu pandangan yang paling menyeramkan melainkan kuburan. Coba bayangin antum masuk ke alam yang enggak pernah antum alami. Sendirian, yang menemani cuman amal. Yang soleh tampilannya begitu hebat. Nanti amal itu dicilmakan Allah dalam bentuk makhluk di alam kubur itu. Makanya hadis dalam riwayat Abu Dawud, orang setelah ditanya, datanglah orang yang pakaiannya bagus, tampilannya cukup elok, baunya semerbak wangi. Siapa kamu? Aku adalah amalmu yang soleh. Hadis Abu Dawud. Adapun orang kafir sama munafik, datanglah orang yang sangat buruk muka, pakaiannya compang-camping, awut-awutan tampilannya. Siapa kamu? Aku adalah amalmu yang toleh. Tuh. Makanya Umar bin Abdul Aziz pernah pagi-pagi itu pingsan. Kemudian setelah sadar ditanya oleh pengawalnya, wahai Amirul Mukminin, ada apa? Aku semalaman tidak bisa tidur, membayangkan tampilan penghuni kubur setelah 3 hari. Aku bayangkan mukanya serem, matanya melempuh, keluar cairan campur nanah darah, matanya sudah, perutnya mengembung, meletus, dan juga tubuhnya sudah mulai robek-robek. Meskipun dulu itu tampilannya itu sangat menawan, baunya semerbak wangi. Tuh. Makanya Rasulullah katakan, yadba'uhul mayyita thalathatun. Yang ngikuti mayit itu 3. Fayarji' ithnani wa yadba' ma'ahu wahidun. Balik 2, ikut 1. Yarji' ahluhu wa maluhu. Balik keluarga dan hartanya. Wa yadba' amaluhu, ikut amalnya. Faman ya'mal misqala darratin khairan yarah wa man ya'mal misqala darratin syarran yarah. Oke. Kurang 10 menit. Habis itu kita tutup. Makanya Pak, di dalam hidup ini yang fokus kita itu minta diteguhkan Allah ketika ditanya malaikat. Enggak ada lagi. Jadi kita bertani, berladang, kita bekerja, berkarya, kita mengaji seperti ini cuman supaya teguh di saat ditanya malaikat. Enggak ada lagi. Makanya dunia ini hanya perantara. Dunia ini hanya lewat. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Diteguhkan dengan, kenapa ditanya? Datanglah 2 malaikat, fayujlisanihi, didudukkan 2 orang. Terus kemudian ditanya, man rabbuka wa ma alladhi ursila ilaika wa ma nabi wa ma dinuka. Itu pertanyaan inti. Dan ini bukan pertanyaan kuis Pak, disiapin 3 hari aja selesai. Ngapain susah-susah kan? Belum mati beres hari. Ujian nasional aja 50 beres pertanyaan. Enggak, ini pertanyaan konsekuensi. Orang yang di dunianya enggak pernah menunaikan hak-hak Allah, bisa jawab, Tuhan saya Allah.
orang yang hanya bisa menjawab ketika dia zahir batin menghayati raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu nabi. Makanya Rasulullah katakan apa? Dzaqa ta'mal iman, telah mencicipi manisnya iman. Man qala raditu billahi rabba, zahir batin. Bisa Pak dia akan menjawab dengan tegas, Nabi saya Muhammad setiap harinya melecehkan sunnah Rasulullah. Perbuatan amalia ibadahnya belepotan bid'ah tiap hari. Bisa jawab tegas? Nggak bisa, nggak bakal. Sportivitas itu akan dituntut dalam kondisi seperti itu Pak. Nggak bisa. Antum aja sekarang dipanggil polisi ngomong bohong aja nggak berani kok. Itu bisa terkencing-kencing di depan polisi, itu baru dunia itu Pak. Dalam proses penyidikan dan penyelidikan itu, bagaimana ini yang menyidik malaikat? Dan ada pilihan surga neraka. Jujur, nggak jujur digebuk sampai berantakan tulang rusuknya. Nah, makanya kata Rasulullah, summa yuqayyad lahu a'ma abkan. Kemudian diperintahkan malaikat yang buta lagi bisu. Ma'ahu mirzabatun min hadid, yang membawa cambuk pemukul dari besi. Lau duriba biha jabalun, kalau seandainya digunakan untuk mukul gunung, lasara turaban, gunung itu akan hancur lembut menjadi tanah. Qala fayadribuhu biha durbatan yasma'uha ma bainal masyriq wal maghrib. Dipukullah orang tersebut, didengar oleh seluruh makhluk timur barat illa tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Imam Ahmad dalam musnadnya, dan Al-Hakim dalam mustadraknya, dan hadis ini adalah sahih. Makanya antum kalau nggak percaya, ente bawa kambing, sapi di pekuburan, itu sering terbengong-bengong, ada dialog, ada dengar. Yang nggak dengar kan siapa? Yang dikecualikan dalam hadis Rasulullah, jin dan manusia. Kenapa hikmah manusia, jin tidak diperdengarkan siksa kubur? Satu, laula alla tadafanu, kata Rasulullah, kalau bukan karena saling mengubur, la sa'altullaha ay yusmi'akum kama sami'at. Aku mohon kepada Allah supaya kamu mendengar seperti yang aku dengar. Cuman kan kalau kita dengar siksa kubur kan repot, kita nggak ada yang bisa ngubur. Udah Mas, antum aja deh. Anak ngeri Mas. Masya Allah tuh, habis ngubur kependem langsung jeger, pada lari semua, repot. Terus kemudian yang kedua, bikin sedih keluarganya, emaknya digebukin terus, coba denger, aduh, ini mbah saya jerit-jerit, aduh, lemes dia, tiap hari nggak kerja tuh. Lewat kuburan emaknya jerit, lewat kuburan mbahnya jerit. Ketiga, iman kepada gaib itu sudah nggak ada lagi nanti. Tapi Allah katakan, Rasulullah katakan dalam hadis yang sahih, fayadribuhu biha darbatan yasma'uha ma bainal masyriq wal maghrib. Pukulan itu didengarkan semua makhluk barat dan timur, illa tsaqalan atau illa tsaqalain. Nah, sekarang macam-macam siksa kubur kita masuk. Yang pertama,
alam kubur sangat gelap dan seram. Rasulullah katakan dalam hadis yang sahih, inna hadhil qubur mamlu'atun dulmatan ala ahliha. Kuburan ini penuh dengan kegelapan buat penghuninya. Wa innallaha yunawwiruha lahuma bisolati alaihim. Allah akan mencahayakan, memberikan cahaya dengan solatku ini. Makanya pentingnya solat jenazah itu di sini, Pak. Yang sunnah ini sudah mulai hilang. Jadi herannya itu di tempat-tempat kematian itu banyakkan yang nonton, banyakkan yang rumpi, ngumpul daripada yang sholat. Bahkan di sebagian tempat itu yang sholat itu cuma Pak Mudine tok. Ini persis seperti di Campa, Pak. Di Campa itu Islam itu subhanallah, yang puasa itu cuman ustadznya, nanti jamaahnya tinggal bayar zakat. Itu di Campa di daerah Vietnam itu masih ada Islam, tapi Islamnya sinkritis. Jadi pakaiannya pakaian Buddha, Hindu, terus kemudian beragamanya tadi. Jadi diwakil-wakilkan. Yang sholat itu cuman Pak Mutinya dong. Masyarakat nggak perlu sholat, nanti tinggal bayar tebus gitu kan. Jadi ada sholat tebusan, ada puasa tebusan. Ini gitu agak sama, ini pelan-pelan juga sholat tinggal Jumat saja. Nanti yang 5 waktu tinggal tebus pakai beras. Gitu. Makanya kalau ada mati itu nomor 1 sholat. Itu yang bikin cahaya di alam kubur mereka. Dan itu yang kita butuhkan, Pak. Pak, kita bersahabat dengan teman-teman ini. Ana nyambung antum. Ini cuman ingin satu. Supaya kalau ana mati, antum mendoakan. Antum mati, ana doakan. Syukur-syukur bisa sholatin. Gak ada lagi. Pamrih kita apa? Antum paling bikinin teh ini gak enak. Bismillah. Paling juga diundang datang ke sini sekali. Sarapannya tewol. Apa harapan? Harapan tertinggi kita mengikat persahabatan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Di samping persahabatan ini kita harapkan ukhuwah fillah. Nanti itu kalau mati kita saling mendoakan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Enggak ada lebih daripada. Makanya ahlu sunnah itu kemewahannya, keriangannya, kemenangannya itu saat di jenazahnya. Lihat Imam Ahmad hidup penuh dengan fitnah. Ketika wafat disolatin berapa? Hampir 1 juta umat. Begitu juga Ibnu Taimiyah. Itu kebanggaan nanti seorang mukmin di hadapan Allah. Coba bayangin, Pak. Kalau mati disolatin 3 juta orang. Masya Allah. Ya, mati di Mekah itu pas haji. Ya. Yang kedua, dipukul dengan palu, godam dan besi. Ya. Al-abd idza wudi'a fi qabrihi wa tuwalliya wa dhahaba ashabu. Seorang hamba ketika diletakkan di kuburannya dan para penghantar sudah pulang, hatta innahu la yasma'u qur'ani 'alihim. Dia mendengar suara terumpah sandal mereka ketika pulang. Atahu malakan fa'aqada. Datanglah kedua malaikat dan menundukkan. Udah ditanya pertanyaan-pertanyaan yang tadi, sampai pada gilirannya orang kafir ketika ditanya menjawab la daraita wa la talaita, saya enggak tahu, saya enggak ngerti. Fayudrab bimitraqatin min hadid, kodam dari besi, durbatan baina udhunai, dipukul di antara telinganya. Jadi posisi kepala, telinga, punggung, cekir, sampai serinci itu Rasulullah menjelaskan pukulannya.
fayasihu sayhatan, teriak kencang, fayasma'uha man yali, didengar orang sekitarnya, illa thaqalan, kecuali dua makhluk manusia jin. Makanya kambing dengar. Kalau antum nggak percaya, bawa tuh kambing, ayam, angsa. Orang pada pulang, tungguin tuh kambing. Meskipun kanan kiri ada rumput, bengong aja deh. Gitu. Bengong dia. Ini Rasulullah yang bilang. Yang ketiga, dihimpit dengan alam kubur. Innal lil qabri dhaqdatan. Kuburan itu ada himpitan. Falau naja'u salima ahadun minha. Seandainya ada yang bisa selamat dari himpitan itu, lanajaz Sa'ad bin Mu'ad. Yang selamat, yang bisa selamat itu Sa'ad bin Mu'ad. Walaqad dhamma dhammatan thumma urkhiya'an. Saat aja terhimpit sekali himpitan kemudian melonggar, apalagi kita yang seorang sahabat ketika saat meninggal dunia arsy itu guncang, dibelit ular berbisa, yursalu 'alal kafir hayyatan, dikirimkan di alam kubur dua ular kepada orang kafir, wahidatun min qibali ra'sihi, satu ular di atas kepalanya, wa ukhra min qibali rijlai, yang satunya di arah kakinya, taqridanihi qardan, dia gigit terus, kullama faragata adata, habis gigit balik lagi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Haythami di dalam Majma'uz Zawaid, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang hasan. Ya. Azab kubur untuk orang sombong. Orang sombong itu, Pak, di antaranya disiksa bainama rajulun yamshi fi khullatin tu'jibu, ada orang yang berjalan kagum dengan dandanannya, terus kemudian murajjalatun jummatahu, dengan sisirannya, id khasafallahu bihi, kepleset mati sekarat sampai yaumul qiyamah di alam kubur. Huwa yatajaljalu ila yaumil, yatajaljalu itu dalam bahasa Jawanya itu kecil-kecil. Jadi banyak bahasa Jawa itu yang berasal dari Arab. Yatajaljalu, kecil-kecil. Tajaljalu. Balbalan itu dari kalimat balbala yubalbilu balbalatan. Bahasa Arab balbalan itu. Ayo balbalan berarti bahasa Arab. Mulus, amlasa yumlisu, mulus itu bahasa Arab. Kalang kabut itu bahasa Arab. Kalang kabut. Jadi dari kalimat kalang kabut, seperti laba-laba, sarang laba-laba. Kalang kabut. Cuman sudah masuk ke dalam lisan Jawa jadi kalang kabut. Itu bahasa Arab juga. Bahkan Yusba dulu penyusun kamus bahasa Indonesia itu bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih 4.000 suku kata. Cuma sekarang sudah mulai hilang, ganti bahasa Inggris. Bahkan cendekiawan Muslim aja nggak pede berbicara bahasa Arab, senengnya Inggris. Walaupun dia bisa bicara Arab itu di nomor 2 kan. Itu sayangnya di situ. Kita itu secara sadar tidak sadar itu ternyata minder dengan simbol agama kita sendiri.
Azab kubur bagi koruptor dan pemakan harta haram. Ini kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, inna syamlata allati akhadaha yawma Khaybar, secarik kain yang dia curi dari perang Khaybar, minal ghanaim, dari harta ghanimah, lam tusib hal maqasim, sebelum dibagi, ista'ana alaihi naron, nyala api di alam kubur. Makanya koruptor itu siksanya itu 40 lipat, di kuburan disiksa, di akhirat nanti disiksa. Ya, makanya mungkin dia aman karena dia punya polisi, punya kekuasaan, bisa mengamankan kejahatannya. Dia punya hakim, dia bisa pegang polisi, bisa mengamankan. Tapi di akhirat nggak bisa. Makanya berat di kuburannya di akhiratnya, meskipun mereka nganggap ringan di dunianya. Nah ini adab kubur bagi penghibah itu yang sama nggak jaga kencing. Kenapa Pak? Siksa kubur itu didominasi oleh dua dosa ini, ghibah sama kencing. Karena kata Ibnu Rajab ini kaitannya dengan hisab. Kan yang pertama kali dihisab kaitannya dengan hak Allah kan sholat. Loh kalau kencingnya aja bermasalah, ini bakal nggak beres sholatnya. Itu. Dan ternyata ikhwan, dosa manusia, antar manusia yang pertama kali dihisab kan apa? Darah kan? Jadi dosa kaitannya dengan hak Allah sholat, hak antar anak Adam itu apa? Darah, yaitu pembunuhan. Ternyata pemicu utama pembunuhan itu fitnah, namimah, dan ghibah. Jarang orang itu ujuk-ujuk dibunuh, pasti ada apa? Pasti ada apa? Fitnah dulu, gesek, gasok, gosok, provokasi. Itu namanya namimah. Bahkan terjadi perang antar negara itu juga diawali dengan fitnah. Makanya betul kata orang itu, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan karena pemicu. Nah, siapa yang disiksa di kuburnya karena namimah, itu pasti dibalik namimah dia memicu pembunuhan. Ya coba bayangkan kemarin beberapa lalu antar warga sama kelompok pencak silat tengkar kan di jalan itu. Pemicunya sepele, salah paham. Berarti kan di sini ada yang ngompor-ngomporin itu. Nah, itu. Yang tukang ngomporin itu berat nanti siksanya. Nah, azab kubur bagi khotib gadungan. Nah ini. Masya Allah, ini ustadz-ustadz viral ini. Ya, suka mengeluarkan fatwa ngaco itu ya, ini siksaannya. Ataitu lailatan usriya bi ala qaumin. Pernah saya sedang dalam keadaan Isra Mi'raj, ditunjukkan atas kaum tuqradu shifahuhum, digunting lidahnya, bimaqarid, dengan gunting, minnar, dari api neraka. Faqultu ya Jibril man haula, saya tanya kepada Jibril, siapa mereka? Qala khutaba'u ummatik, itu orator-orator dari umatmu. Alladzina yaqulun, dia bicara ma la yaf'alun, yang dia tidak berbuat. Pak, ini ustadz benar, ceramahnya berdalil, ya, yang dikaji kitab sunnah, tapi isi kajiannya tidak dipahami, tidak dihayati, tidak diamalkan. Lu gimana ustadz yang jelas-jelas mengatakan musik halal, tahlilan gak bid'ah, maulid nabi sunnah, jenggot gak apa-apa dicukur, isbal gak haram. Wah, itu mungkin bukan hanya digunting itu Pak.
Itu mungkin pakai gunting rumput itu. Wah, kawede. Aduh, makanya berat jadi ustadz itu. Makanya juga jangan anggar viral aja. Jangan anggar terkenal. Yang penting, wah, dijulukin Ustadz Now. Ustadz Now apa? Ilatmu digunting malaikat repot sampean. Nah, anehnya sekarang ini yang banyak diintip oleh follower itu katanya yang hebat. Gitu. Makanya Pak, tema-tema yang paling laris itu satu, gosip politik, dua, hubungan pasutri suami istri diranjang, tiga, ceramah tentang nikah. Itu udah. Nah, itu siapa ustadz yang mau viral, ya itu aja temanya. Tuh, menceritakan hubungan ranjang. Gitu. Ya sampai teko ceramah gitu-gitu terus. Menceritakan tentang rumah tangga aja terus, nggak capek sampai. Usul salasa nggak pernah dibahas, kasbus subhan nggak pernah dibahas, kitab tauhid nggak pernah dibahas. Kenapa? Ingin viral. Karena memang tema yang nggak paling laku itu akidah. Antum lihat aja, itu ceramah akidah yang nonton 15 orang. Itu ada. Karena memang nggak laku Pak. Yang laku itu gosip politik. Wah ini si pimpinan partai ini lagi makan nasi goreng dengan pimpinan partai ini. Wah itu rame itu. Wah ini fulan ini. Itu gosip politik. Yang kedua hubungan ranjang. Yang ketiga pasutri pernikahan. Dan itu paling aman karena nggak bahas syirik bid'ah. Itu ceramah paling aman itu ceramah soal rumah tangga. Karena mungkin orang Buddha aja nonton tuh. Karena juga pengen solusi kan. Rumah tangganya sedang dihantam badai. Nah itu. Ini. Wa yaqra'una kitabullah wa la ya'maluna bihi. Baca kitab tapi tidak diamalkan. Itu Pak, digunting. Aduh, berat ya. Nah, ini siksa kubur bagi orang yang ini nih. Lakinni ra'aitul lailah. Ini Isra Mi'raj lagi. Rajulaini adayani fa'akhadha biyadi. Saya tadi malam ngimpi, ini ngimpi ya. Saya dibawa dua orang yang tidak lain malaikat Jibril sama Mikail. Fa'akhrajani ilal ardil muqaddasah. Saya dibawa ke bumi yang suci. Fa'idan rajulun jalisun. Saya lihat orang duduk. Wa rajulun qa'imun biyadih kadubun min hadid. Yang satunya itu berdiri membawa ganco itu ditancapkan di apa namanya pipinya yang di pinggir apa namanya mulut ini. Masya Allah. Qala ba'du ashabi an Musa annahu yudkhalu dhalikal kalub fi shidkihi, dimasukkan, ditunjukkan ya. Thumma yablughu qafah, sampai tembus di ini apa namanya kitok. Thumma yaf'alu bi shidkil akhar, begitu juga ditusukkan dari arah sebelahnya, tembus juga di kitoknya. Allahu akbar. Wa yalta'imu sidku hadha fayaudu fayasna'u mithlahu. Jadi pulih lagi, diantam lagi seperti itu terus. Faqultu ma hadha, ini apa, saya tanya. Qala intalik, ayo pergi, jangan tanya. Fantalaqna hatta atayna ala rajulin muttaji'in ala qafah. Saya lihat orang yang terlentang. Wa rajulun qa'imun ala ra'jibi fihrin sakhratan. Satu orang berdiri membawa batu besar, fayushdakhu bihi ra'sahu, diantamkan di kepala orang yang tidur tersebut.
فإذا ضربوا تحت الحجر فانطلقوا إليه ليأخذوه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه. Jadi pulih lagi, wa'ada ra'su kama huwa, balik lagi, dihantam lagi terus seperti itu. Faqultu man hadha, siapa dia? Kedua orang yang tidak lain malaikat tadi mengatakan intolik, fantolakna ila thaqbin mithla tanur. Kita pergi menemukan satu tempat seperti tanur, yaitu pemasak roti. Antum tahu enggak tempat masak roti di Arab yang roti lebar-lebar itu? Atasnya kecil, bawahnya itu belenduk. Di dalamnya api sangat besar. Di dalamnya lagi perempuan dalam keadaan telanjang. Kemudian saya bertanya siapa dia. Terus sama juga intolik, ayo pergi, jangan tanya dulu. Terus kemudian fantolakna hatta atayna ala nahrin min dam. Kita ketemu sungai darah. Fihi rajulun qaimun ala wasatin nahar. Ada orang yang berdiri di tengah sungai darah tersebut. Wa rajulun baina yaday hijaratun. Ada orang yang di pinggir itu membawa batu. Fa aqbala ar-rajulu alladhi fin nahar, menghadap orang yang ada di tengah sungai tadi. Fa idza arada an yakhruja rama ar-rajul bihajarin bifi. Ketika setiap orang yang di tengah sungai itu ingin keluar, dihantamnya itu orang dengan batu itu pas mengenai mulutnya. Kemudian Rasulullah juga bertanya, siapa ini? Qala intalik, ayo pergi. Fantolakna hatta atayna rawdahna. Akhirnya ketemu satu taman yang sangat bagus. Di situ ada orang tua, anak-anak, dan seterusnya. Nah, ini baru akhirnya dijelaskan mimpi Rasulullah tadi. Qultu tawaftu mani, kedua kalian tadi membawa keling saya. Al-lailah fa akhbirani, coba kabarkan kejadian-kejadian yang saya lihat tadi. Amma ra'aitu, yang saya lihat. Qala, keduanya menjawab, na'am. Amma alladhi ra'aitahu yushaqqu sidquhu fakadzdzabun yuhaddisu bil kadzbah. Orang yang ditusuk sebelah pipinya yang tembus sampai tengkuknya adalah pendusta yang membuat satu kedustaan. Fatuhmalu anhu hatta tablughul afaq, kedustaannya menyebar ke seluruh dunia. Seperti Mirza Ghulam Ahmad, ini mungkin kena ini dia. Karena nabi palsu tersiar seluruh dunia. Fayusna bihi ila yaumil qiyamah. Walladhi ra'aitahu yushtakhu ra'suhu. Adapun orang yang dihantam kepalanya itu farajulun 'allamahullahul Qur'an, orang yang Allah ajarkan kepada dia Al-Qur'an. Fanama anhu bil-lail, enggak pernah qiyamul lail. Makanya penghafal Al-Qur'an enggak tahajud, berat. Berat, Pak. Walam ya'mal fihi bin nahar, di siang harinya tidak diamalkan. Makanya kita bangga sepintas banyaknya hafid-hafid Al-Quran, pondok-pondok tahfidz. Tapi sikap dia terhadap Al-Quran itu, apakah Quran membela dia atau mencelakakan dia? Karena Rasulullah katakan, Al-Quranu laka, bisa membela kamu, wa alaika, bisa mencelakakan kamu. Walladhi ra'aitu fi thaqab, orang yang diletakkan macam seperti tanur tadi, tempat
masak roti adalah zunat, penzina. Dicampur di situ. Masya Allah ya, penzina laki dan perempuan ditemukan dengan pasangannya di tempat seperti itu terhinanya. Allahu Akbar. Adapun orang yang berada di tempat sungai darah, setiap ingin keluar diantem pas mulutnya adalah pelaku riba. Nasallallahu al-afiyah. Dan adapun kakek-kakek yang bersama anak-anak adalah Nabi Ibrahim, dan taman yang cukup bagus tadi adalah taman di mana tempat Nabi Ibrahim tinggal, dan ada orang yang membawa api tadi adalah malaikat khazinun nar, malaikat Malik penjaga neraka, dan rumah yang indah adalah rumah orang-orang mukmin. Dan saya adalah Jibril, dia adalah Mikail. Ini pengakuan malaikat Jibril sama Mikail. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin antum tanya. Insyaallah nanti kita lanjut ba'dal Idul Fitri, anak pulang kalau nanti enggak ada kendala mudik. Kita bahas kesehatan mental. Jadi sekarang ini banyak orang yang sehat nampak secara zahir tapi sebetulnya sakit, yaitu sakit rohani, sakit mental. Dan bahkan semua penjahat itu sebetulnya kena penyakit mental, psikologi. Makanya setiap orang yang agamanya nggak beres itu sebetulnya sakit. Makanya orang yang paling sehat itu orang yang agamis. Gitu. Makanya Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi intinya setiap orang yang agamanya nggak benar itu pasti sakit. Setiap yang agamanya itu benar pasti sehat. Gitu. Udah, karena nggak ada yang tanya, maka saya juga nggak perlu nanggepi, apalagi dijawab. Dengan demikian kita tutup, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.